Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4, struktur dan perkembangan tumbuhan akan membahas tentang jaringan pelindung. Pertama, mari kita perkenalkan dulu kelompok 4. Yang pertama ada saya, Hanjeli Sugandi dengan NIM 200-31145. Ada rekan saya, Mutia Zahra dengan NIM 200-31158. Ada rekan saya, Nazla Rosita Putri dengan NIM 200-31087. Ada teman saya, Rizky Almaindah dengan NIM 200-31228. Selanjutnya ada rekan saya, Zahra Fina dengan NIM 200-31040. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama tentang jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini ada terbagi dua, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus. Yang pertama untuk jaringan epidermis akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Vina. Kepada Vina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak pada lapisan terluar setiap organ tumbuhan, seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan dan tempat pertukaran zat. Jaringan epidermis memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu sel-selnya tersusun rapat satu sama lain, tidak terdapat ruang antar sel. Yang kedua, dinding selnya memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Yang ketiga, pada organ tertentu, dinding sel bagian luar mengalami penebalan, seperti pada lapisan kutikula. Yang keempat, umumnya tidak memiliki kloroplas, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Namun sel-selnya bermodifikasi seperti tumbuhan air atau tumbuhan yang hidup di tempat lembab telah memiliki. Yang kelima, bentuk selnya bervariasi, seperti bentuk heksagonal pada daun aloe cristata, bentuk tabular, dan bentuk memanjang pada daun monokotil. Yang keenam, sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Lanjut. Yang kedua yaitu fungsi jaringan epidermis. Yang pertama, sebagai pelindung tubuh tumbuhan dari gangguan mekanik patogen atau kehilangan air dan nutrisi lainnya. Yang kedua, sebagai sekresi getah pada beberapa tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga, misalnya kantong semar. Yang ketiga, membatasi penguapan pada tumbuhan. Fungsi ini dilakukan oleh stomata, trikomata yang menjadi salah satu bagian dari jaringan epidermis. Yang keempat, sebagai penyimpan cadangan air. Sel-sel pada jaringan epidermis memiliki protoplasma yang pipi dan besar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kelima, berperan dalam penyerapan air dan hara. Fungsi ini dilakukan oleh sel-sel epidermis akar yang sudah termodifikasi menjadi bulu akar. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat difusi oksigen dan oksida. Fungsi ini dilakukan oleh sel-sel epidermis daun yang sudah termodifikasi menjadi stomata. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, yaitu Zahra Fina. Selanjutnya, materi tentang jaringan gabus yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nazla Rosita. Kepada Nazla dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk materi macam-macam derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Macam-macam derivat epidermis antara lain, yang pertama ada stomata. Stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplast dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Yang kedua ada trikomata. Trikomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak dibentuk dari sel epidermis, struktur yang lebih besar dan padat serta kutil dan duri.
tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan bawah atau epidermis emergens. Yang ketiga ada litokis. Litokis terdapat pada epidermis, fikus, dan dengan penebalan sentripetal yang tersusun oleh tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan Ca karbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah disebut citolit. Kemudian ada sel silika atau sel gabus pada Gramineae di antara sel-sel epidermis yang memanjang di sebelah atas tulang daun. Terdapat sel pendek yang terdiri dari dua tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Kemudian ada sel kipas atau bulliform cell. Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis, berbentuk seperti kipas, berdinding tipis, dan mempunyai vakuola yang besar. Lalu ada lenticel. Pada beberapa tumbuhan di permukaan batangnya ada bintik-bintik yang disebut lenticel. Lalu ada filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah atau dalam epidermis akar, gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Lalu selanjutnya ada parenkim air atau jaringan air, merupakan beberapa lapis sel di sebelah dalam epidermis daun tumbuhan Escherichia, tersusun oleh sel besar-besar berdinding tipis dengan vakuola sentral yang besar. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Nazla Rosita. Selanjutnya materi struktur derivat epidermis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mutia Zahra. Kepada Mutia dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca materi. Adapun struktur derivat epidermis, berikut ini terdapat beberapa struktur derivat pada epidermis. Di antaranya, yang pertama ada stomata. Kesinambungan epidermis terputus-putus oleh lubang-lubang kecil sekali. Bagian tersebut adalah ruang antar sel yang dibatasi oleh dua sel yang khas, disebut dengan sel penjaga. Sel penjaga bersama-sama dengan lubang di antaranya membentuk stomata. Yang kedua ada trikom. Semua tambahan uniselular maupun multiselular pada epidermis disebut trikom. Struktur yang lebih masif seperti kutil, beberapa struktur sekresi, daun duri, atau contohnya pada duri pada rosa yang terdiri atas jaringan epidermis maupun subepidermis disebut emergensi. Beberapa tipe trikom, yang pertama trikom tanpa kelenjar dan kedua trikom berkelenjar. Selanjutnya kemudian adanya jaringan gabus. Adapun karakteristik dari jaringan gabus, yaitu selnya tersusun dari sel-sel hidup kemudian mengalami kematian. Yang kedua, dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Yang ketiga, terdapat pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Yang keempat, mempunyai sifat lebih kuat daripada epidermis. Kelima, terdapat di bagian tepi alat-alat tumbuhan. Yang keenam, dibentuk oleh kambium gabus yang disebut filogen. Yang ketujuh, sel-sel gabus mengandung suberin dan kutin, dan selanjutnya ruang antar selnya tidak ada, sehingga sukar ditembus air dan gas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Reski Amaindah. Pada Reski dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, fungsi jaringan gabus. Fungsi jaringan gabus ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama menggantikan epidermis sebagai pelindung. Adanya lapisan epidermis, yakni merupakan hasil dari proses pembelahan meristem primer, di mana lapisan ini mempunyai fungsi sebagai pelindung tumbuhan. Namun, walaupun begitu, dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh meristem sekunder atau kambium sehingga mengakibatkan ukuran batang mengalami perkembangan menjadi bertambah. Kemudian yang kedua yaitu mencegah penguapan. Kemudian dalam hal ini bagi lapisan yang mengalami penebalan yang dilakukan oleh zat suberin didiamkan, kelangsungannya ini sangat berarti agar dapat menjalankan fungsinya yakni sebagai pelindung, terutama untuk melindungi dari terjadinya penguapan.
Yang ketiga yaitu melindungi dari kerusakan mekanisme dan infeksi patogen. Dengan adanya lapisan epidermis yang sudah mengalami pengelupasan yang diakibatkan oleh pertumbuhan sekunder tidak perlu dirisaukan. Sebab dengan adanya keberadaan jaringan gabus ini akan sangat dapat diandalkan untuk terutama dalam menggantikan peran yang dilakukan oleh lapisan epidermis. Selanjutnya, struktur jaringan gabus, endodermis, eksodermis, peridermis, atau kulit gabus. Ada beberapa pembagian jenis pada jaringan gabus, yang diantaranya yaitu eksodermis. Jaringan gabus terdiri atas 3 bagian, yaitu gabus yang terdapat di bagian dalam dari tumbuhan sehingga berfungsi sebagai pembatas antara jaringan-jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Kemudian endodermis. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa dan bersifat elastis, sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya terjadi penebalan-penebalan yang berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin serta kutin yang disebut titik atau pita Kaspari. Kemudian yang ketiga yaitu peridermis. Untuk jenis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu velogen, yang kedua velem, yang ketiga velodem. Yang pertama velogen. Velogen ini yaitu atau kambium gabus merupakan kambium gabus yang dalam hal ini memiliki lapisan sel yang meristematis. Velogen dapat terbentuk dari berbagai jaringan hidup, misalnya epidermis serta parenkim korteks yang sel-selnya dapat berubah menjadi meristematik. Yang kedua, velem atau gabus yang merupakan lapisan gabus sebagai produk dari velogen yang terbentuk ke arah luar. Yang ketiga, veloderem atau parenkim gabus merupakan jaringan yang hampir homogen dengan parenkim korteks yang terbentuk ke arah dalam yang sehingga hanya terdapat di lapisan paling dalam. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Reski Almaindah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi penambahan jawaban dan sesi pertanyaan. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui forum diskusi di e-learning. Baiklah, jika ada kata-kata yang salah, kami dari kelompok 4 memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.